selalu berpikir adalah ketika kita sekolah tinggi, ya harapannya kan bisa mendapatkan karir yang tinggi dan juga ya pasti ujung-ujungnya kan cuan gitu ya, kerja di tempat yang besar bisa hidup berlimpah kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan kita melihatnya Bapak lebih memilih untuk ke jalan yang agak bersimpang. Nah kalau boleh diceritakan Pak, kenapa Bapak bisa memilih jalan yang berbeda itu Pak? Pendek atau panjang? Panjang. Oke. Kalau panjang maka begini, makin tinggi pendidikan seseorang, maka dia akan makin kehilangan empati. Oke. Dan ini saya bisa buktikan dengan hasil penelitian Harvard Social Psychology. Ya, itu dia meneliti agak panjang itu ya, yang mengatakan bahwa the higher education you have, then your empathy will be less and less and less. Nah ini yang barangkali tidak dipahami oleh banyak orang, karena ya tahu center kan? Center? Oh, ya. Ya. Sentolok. Center cahaya. Itu kalau dia berada di atas meja, cahayanya terang betul di sini. Makin dia naik, cahayanya makin redup ke sini. Makin redup, makin jauh. Oke, oh gitu. Ya, makin tinggi pendidikanmu, kau makin jauh dari rakyatmu. Nah, itu yang barangkali juga baru saya sadari bahwa ini juga berlaku pada bukan hanya dari pendidikan, tapi berlaku juga di birokrasi. Makin tinggi birokrasi, makin dia jauh dari rakyat, makin tidak tahu aspirasi rakyat seperti apa. Semakin tinggi gedungnya ya. Ya bukan gedung, jabatannya juga malah justru jabatan. Gedung tinggi tapi dia ngerti rakyat ya. Jadi barangkali itulah yang saya dapatkan selama ini, bahwa kalau mau hidup dengan kemanusiaan yang tinggi, maka pendidikanmu meskipun tinggi, pakailah filosofi si center tadi itu, supaya kamu tidak jauh-jauh dari rakyat. Nah itu yang barangkali ini juga sebetulnya dipahami oleh Soekarno. Soekarno kan bilang Tuhan itu ada di gubuk orang miskin. Itu sebetulnya itu. Coba cari quotes-quotesnya Soekarno. Tuhan itu berada di gubuk-gubuk si miskin. Jadi kalau kamu mau berjuang untuk rakyat, masuklah ke gubuk-gubuk miskin, orang-orang miskin. Dan kau akan menemukan Tuhanmu berbarengan dengan melayani si miskin. Itu sebetulnya satu mata uang yang dengan dua sisi. Artinya kalau jabatan kita makin tinggi, karena kita makin jauh dari gubuk rakyat miskin, kita makin jauh dari Tuhan kita. Gitu kira-kira. Prinsip itulah yang saya pakai selama ini untuk memberi kesadaran pada anak-anak muda. Makanya banyak anak muda yang saya kirim ke desa-desa terpencil yang ada listrik, yang makan 3 hari sekali gitu, sebetulnya untuk memahami bahwa Tuhan itu ada di gubuk orang atau di daerah-daerah orang miskin. Kalau dia benar-benar pakai otaknya, ya. Yang jadi masalah kita pakai otak saja, tapi otak yang sebelah kiri, otak kanan enggak dipakai. Cuma hitung-hitungan doang, logika-logika doang. Logika-logika doang. Otak kanan itu lebih pada perasaan, lebih pada empati, lebih pada otak kanan gitu. Mau bukti silahkan gitu. Dan celakanya ini karena ya biologi juga. Ada yang corpus callosum ya. Corpus callosum itu menyambungkan jembatan antara otak kiri dan otak kanan. Corpus callosum
wanita 30% lebih tinggi daripada, lebih besar daripada korpus penduduknya laki-laki. Jadi wanita itu lebih gampang diberitahu empati daripada laki-laki. Ya. Jadi makanya lebih lembut hatinya gitu ya Pak? Ya, lebih lembut hatinya. Tapi kadang-kadang perempuan yang sekarang pakai yang namanya emansipasi juga kacau juga. Oke. Oke, kembali lagi Pak. Jadi kalau misalkan Bapak ibaratnya mendapatkan enlightenment gitu ya Pak ya, dari sebuah kayak semacam pemikiran bahwa ketika kita ingin mendapatkan Tuhan atau menemui Tuhan, maka ya temuilah di tempat-tempat atau di buku orang miskin. Ya. Itu bukan saya yang ngomong, Soekarno. Iya Pak. Bapak terinspirasi dari situ berarti ya Pak ya? Iya, kira-kira begitulah. Ya. Tapi sebetulnya itu baru saya pahami belakangan. Yang sebetulnya saya ingin atau saya lakukan selama ini ya rasa kok kayak begini, rasa keadilan yang memicu saya di awal-awal. Kok begini sih desa, kok begini sih? Oke, ada ketimpangan pembangunan di situ mungkin. Iya. Di mana kota kemajuan infrastruktur sangat tinggi mungkin dari segi fasilitas, tapi di desa kok apa kayak busung lapar kayak gitu-gitu. Iya betul. Dan buat saya pemusatan aktivitas manusia di kota, katakanlah ini pusat industri apa sih namanya, kawasan industri. Sehingga terus di sekeliling kawasan industri itu harus ada tempat kosan, tempat segala macam. Kalau kita pikir itu kan berarti ada sumber daya yang ke sana. Sumber daya bukan hanya orang pekerjanya ya, tapi makannya, airnya, semua kan kumpul di situ. Juga kotorannya kumpul di situ. Ya. Yang terjadi, ini apa perlu saya ungkapkan ya? Yang terjadi orang yang ngumpul seperti itu dengan keterbatasan aturan-aturan perusahaan bahwa you harus masuk jam 8 pagi, nanti change jam 4 sore, masuk lagi sampai dengan keterbatasan itu, maka orang itu dikungkung oleh aturan-aturan yang dalam tanda petik buat saya itu menjadikan dia semacam binatang jalan di dalam kerangkeng gitu ya. Sehingga coba lihat sekarang berapa banyak pelanggaran seksual. Ya. Ya karena itu sebetulnya ada kebutuhan manusia, ada kebutuhan biologi. Biologi bukan hanya makan ya. Yang tidak bisa tersalurkan. Karena kalau dia kawin, risikonya nanti punya anak, maka biaya hidup dan lain-lain. Sehingga dia mikir, gua sendirian saja, gitu ya. Sendirian saja karena sendirian, tapi kan ada ledakan-ledakan volkanik yang namanya biologi itu ya, yang tidak tersalurkan. Akibatnya apa? Akibatnya banyak seks di luar nikah, hal-hal yang tidak sesuai. Celakanya lagi, coba lihat aja di Jakarta, berapa itu yang namanya pengguguran kandungan itu, sampai polisi aja kewalahan ya. Ini apa tujuan Gusti Allah menciptakan kita? Berarti konsep industrialisasi di mana orang-orang yang terkumpul semacam itu sehingga menyebabkan keterputusan hubungan manusia dengan alam. Ini konsep yang salah. Ya. Anda harus berpikir cara yang benar, bukan cara industri. Coba sekarang lihat aja di Jepang, di Korea segala macam, itu tingkat aborsi berapa? Tingkat orang nggak mau punya anak berapa? Jepang itu barangkali 50 tahun lagi orang Jepang udah nol itu, ya punah karena memang sikapnya yang seperti itu. Tapi saya yakin kok Tuhan punya jalan. Ya meskipun nol, tapi pasti masih ada orang-orang yang di desa-desa itu yang tetap berkehidupan seperti yang
lumrahnya manusia yang fitrahnya manusia tetap akan menyelamatkan genetik orang Jepang gitu, genetik orang Jepang, genetik orang Korea. Tapi yang ikut pada pikiran yang sekarang, saya yakin, karena yakinlah bahwa kehidupan yang sekarang ini alam itu akan revenge gitu loh. Balas dendam. Bukan? Iyalah, dengan dia disakiti terus, dia diambil, ini kan hidup kita kalau pakai pola pikir industri, kan kita menyakiti alam sebetulnya. Menyakiti alam dan dan kalau alam itu disakiti, tentu dia akan revenge satu saat. Ya, akan melakukan. Nah, sekarang ini sudah mulai revenge dia nih, mulai jab-jab dikit ya, belum dibanting kita, belum dibanting kita ya. Masih swing jab gitu ya, ya alah tuh manusia kok mau tahu, nggak mau inget-inget juga gitu. Nanti kalau kita nggak tetap pakai pola pikir yang sekarang, dibanting kita sama alam. Oke. Ya, maka bersiap-siaplah kita sebagai pribadi saja. Sehingga kalaupun kita dibanting oleh alam, dibantingnya nggak terlalu sakit. Oke. Ya. Sama-sama dibanting, cuma rasanya beda. Rasanya beda, ya.